Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Vivi Alkorina. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas materi tentang steroid. Di mana pada materi kali ini yang akan dibahas mengenai pengertian dan sumber dari steroid akan dibahas oleh Saudari Lutfia Haira. Kemudian struktur dan tata nama oleh Saudari Najmi, fungsi dan kegunaan dan klasifikasi oleh Saudari Vivi Alkorina, biosintesis dari senyawa steroid oleh Saudari Najmi El Soraya, serta sifat-sifat dari senyawa steroid oleh Saudari Melinda Anggrani. Baiklah, untuk yang materi pertama terkait pengertian dari steroid serta sumber dari steroid akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia Haira. Kepada Saudari Lutfia Haira, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfia Khaira, NIM 180350666, akan menjelaskan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber steroid. Nah, ini adalah struktur dari steroid. Nah, steroid merupakan turunan triterpenoid yang mengandung siklik pentana dan siklik heksana. Kemudian, steroid juga merupakan senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi terpena dan squalena. Nah, berdasarkan pengertian steroid ini, yang mana pengertiannya turunan triterpenoid yang mengandung siklik pertama, siklik pentana dan siklik heksana, dapat kita lihat pada slide ini bahwa steroid ini terdapat 3 buah siklik pentananya pada gambar ini, heksananya yaitu A, B, C, dan siklik pentananya yaitu D. Selanjutnya, sumber steroid. Nah, ada 4 sumber steroid, yaitu dari tanaman, organisme tumbuhan, organisme laut, kemudian jamur, dan hewan. Nah, kalau steroid yang berasal dari tanaman disebut dengan fitosterol, sementara steroid yang terdapat pada yang tersumber dari organisme laut disebut dengan marine sterol, kemudian steroid yang terdapat pada jamur disebut dengan mycosterol, dan steroid yang bersumber dari hewan disebut dengan zoosterol. Nah, pada fitosterol ini, pada tanaman, kita ambil contohnya adalah yang ini, diosgenin. Nah, diosgenin ini merupakan steroid yang bersumber dari tanaman Trigonella, Phaeonum, dan Graceum. Kemudian ada juga solasodin ini merupakan steroid yang bersumber dari tanaman Xanthocarpum. Kemudian ada juga gulgusteron, yaitu steroid yang bersumber dari tanaman gulgu, atau dengan nama latin yaitu Commiphora mulul. Nah, selanjutnya contoh steroid yang terdapat pada organisme laut yaitu teripang pasir. Yang mana steroid pada teripang pasir ini berfungsi untuk sebagai antibakteri. Nah, di dalam artikel Indriani yang berjudul Potensi Ekstrak Steroid dari Teripang Pasir untuk Mengendalikan Bakteri Vibrio harveri ini menyebutkan bahwa pada organisme terestrial dan laut itu organismenya memiliki steroid glikosida yang terbentuk secara alami seperti itu. Kemudian contoh steroid yang bersumber dari jamur adalah yaitu ergosterol, di mana ergosterol ini dihasilkan dari membran dinding sel si jamur seperti itu. Kemudian
contoh steroid yang terdapat pada hewan yaitu echinostrate yaitu atau bisa disebut juga dengan steroid yang terdapat pada serangga. Nah, echinostrate ini berfungsi dalam mengontrol molting pada serangga. Kemudian contoh lainnya yaitu steroid kolesterol. Steroid kolesterol atau hormon juga terbentuk dari steroid juga seperti itu. Jadi itu contoh steroid yang bersumber dari hewan. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dan sumber steroid dari saya. Untuk kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya terkait struktur dan tata nama dari senyawa steroid serta biosintesis dari senyawa steroid akan dipaparkan oleh Saudari Najmi El Soraya. Kepada Saudari Najmi El Soraya, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan tata nama dari steroid. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu struktur dari senyawa steroid. Nah, ini adalah struktur umum dari senyawa steroid. Jadi kita bisa melihat di sini ada 4 buah cincin, A, B, C, dan D. Senyawa steroid terdiri dari 4 buah cincin yang bergabung. Cincin A, B, dan C itu adalah cincin 6 anggota. Maksudnya itu cincin yang terdiri dari 6 buah atom karbon. Sementara cincin D itu terdiri dari 5 atom karbon. Nah, selain itu, senyawa steroid juga memiliki gugus metil. Ada 2 buah gugus metil. Ini adalah bentuk struktur dari senyawa steroid secara umum. Nah, kita juga harus tahu mengenai aturan penomoran dari senyawa steroid itu sendiri. Senyawa steroid, angka satunya itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, aturannya itu adalah angka 1 sampai 10 itu meliputi cincin A dan B. Jadi hanya cincin A dan B nomor 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara nomor 11 sampai 17 itu adalah cincin C dan D. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Untuk nomor 18 dan 19 itu adalah gugus metil. Yang cabang tadi, gugus metil, angular namanya. Nah, di sini ada pada karbon nomor 17 kita bisa melihat ada R. R itu adalah rantai yang akan mengakibatkan senyawa steroid ini bervariasi gitu. Jadi ini adalah rantai yang akan mengakibatkan steroid ini bervariasi bentuk dan strukturnya. Jadi kita tahu kan aldosteron, kolesterol, progesteron itu adalah senyawa steroid. Nah, yang membedakannya itu adalah R ini. Sementara strukturnya itu mirip seperti ini. Begitu. Nah, jadi kita sudah tahu kalau seandainya senyawa steroid ini adalah gabungan dari beberapa cincin. Dari 4 buah cincin. Nah, berbicara mengenai penggabungan cincin, maka ada 2 kemungkinan. Apakah cincin tersebut dapat disusun secara cis atau trans. Jadi kita akan merecall kembali pelajaran kimia organik. Di sini kita udah belajar namanya dekalin. Dekalin itu adalah cincin 6 anggota, 2 buah cincin 6 anggota yang bergabung. Jadi ada istilahnya itu cis dekalin sama trans dekalin. Yang membedakannya itu adalah ini, ikatan H-nya. Jadi kita mengenal proyeksi wedge and dash gitu.
Jadi wedge and dash ini adalah suatu representasi molekul dalam 3 dimensi gitu. Jadi biasanya kalau wedge itu digambarkan dengan garis seperti ini, tebal. Sementara dash itu garisnya putus-putus. Jadi kalau wedge itu adalah maksudnya itu ikatannya itu mengarah ke pengamat. Sementara kalau dash itu menjauhi pengamat. Bisa juga dikatakan kalau wedge itu adalah ikatannya itu berada di atas bidang. Sementara kalau dash itu berada di bawah bidang. Gitu. Jadi kalau cis dekalin kita lihat di sini. Kalau cis itu kedua atom H ini sama-sama berada di atas bidang. Gitu. Sehingga dia dinamakan cis dekalin. Kalau trans, satunya di atas bidang, satunya di bawah bidang. Itu namanya trans. Gitu. Nah, ini kita lihat konformasi kursinya. Konformasi kursi, kalau cis dekalin itu aksial ekotarial. Seperti ini bentuknya. Sementara kalau trans, bentuknya itu seperti ini. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi, sebelum kita lihat ke steroidnya, kita lihat dulu ke dekalin, senyawa yang penggabungan dua buah cincin yang sederhana, yang paling sederhana. Kemudian baru kita lihat steroidnya. Jadi kalau steroid itu ada A dan B trans steroid. Jadi antara cincin A dan B itu trans. Gitu. Dari mana kita bisa tahu dia itu trans atau cis? Kita fokus ke karbon nomor 5. Karbon nomor 5 di sini. Jadi dia itu mengikat H itu apakah proyeksinya itu wedge atau dash. Kalau trans kita lihat di sini, ini garis putus-putus, berarti dash ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau dia dash, artinya dia trans. Yang jadi fokus kita itu adalah atom karbon nomor 5 yang mengikat H-nya ini gitu. Kalau cis, dia itu wedge gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu ini antara CH3 dan H. Kalau di sini itu wedge, di sini dash, maka dia trans. Kalau di sini wedge, di sini juga wedge, maka dia cis. Karena yang ini itu selalu tegak lurus bidang, maksudnya itu di atas bidang gitu. Yang CH3 ini namanya CH3 gugus metil angular. Nah, ini konformasi kursi dari transteroid. Ini cis. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita juga akan mengenal konfigurasi alfa dan konfigurasi beta. Jadi, kita lihat di sini, kita masih fokus ke atom C yang nomor 5. Kalau dia itu dash, maka itu alfa. Kalau ini kan trans tadi kan, trans terhadap gugus metil angular. Tapi kalau dia itu wedge, dia itu beta, seperti ini. Jadi fokusnya tuh ke sini antara ini, gugus metil angular dan H yang terikat pada C nomor 5, gitu. Jadi gugus yang berada di bawah bidang, tadi kan ini kita misalkan di bawah bidang ya, itu adalah gugus alfa. Sementara yang di atas bidang itu adalah gugus beta, gitu. Seperti ini juga konfigurasi alfa. Kenapa di alfa? Karena dia itu di bawah bidang. Kenapa dia beta? Karena dia itu di atas bidang. Seperti itu. Nah, untuk tata nama dari senyawa steroid itu sendiri itu didasarkan pada struktur hidrokarbon tertentu. Jadi kita ngasih nama steroid itu ada hidrokarbon tertentunya itu berdasarkan jumlah atom C-nya. Jadi ada estran, androstan, pregnan, kolan, kolestan, ergostan, stigmastan. Nah, ini yang akan menjadi rantai utama kita gitu. Kalau di hidrokarbon kan ada alkananya itu, alkena, yang itu yang membedakannya ya.
Tapi kalau di sini itu ada estran, androstan, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Seperti ini strukturnya. Estran seperti ini. Struktur utamanya. Kemudian kita akan coba lihat contoh. Nah, kita akan pasti kita pernah mendengar ada istilah kolesterol, progesteron, apalagi banyak ya yang kita sering dengar. Nah, jadi itu adalah steroid tapi memakai nama trivial. Jadi ada nama trivial, ada nama UPEC. Nah, kalau nama UPEC dari kolesterol itu ini kita tuh melihatnya itu dari strukturnya. Kita lihat kolestan. Kolestan itu mirip dengan kolesterol. Yang membedakannya itu adalah OH, kemudian ikatan rangkap di nomor 5. Ya, itu aja yang membedakan antara kolestan dan kolesterol. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan kalau kolesterol ini backbone-nya itu adalah kolestan gitu. Nah, rantai utamanya itu kolestan gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Kalau alkana, alkena gitu. Kalau kolestan, kenapa dia namanya kolestan? Itu karena di sininya itu tidak ada ikatan rangkap. Di sininya tidak ada ikatan rangkap. Jadi kalau di sini koles 5N gitu. Kolesten, kalau dia itu berada di karbon pertama, kolesten. Kalau dia itu berada di 5 ikatan rangkapnya itu di atom karbon nomor 5, koles 5N gitu. Jadi ini rantai utamanya koles 5N. Kemudian kita lihat perbedaan yang lain. Di sini ada OH, di sini tidak ada OH. OH-nya kita lihat. OH-nya itu adalah wedge. Jadi kalau wedge dia itu beta. Tadi ada ya. Nah, ini seperti ini. Gugus yang berada di atas bidang atau cis terhadap gugus metil angular itu adalah beta. Jadi ini adalah 3 beta. Kenapa 3 beta? Karena dia itu terletak pada karbon nomor 3. Jadi 3 beta, koles 5N, 3 ol. Kenapa 3 ol? Karena dia itu alkohol. Gugus OH-nya itu adalah alkohol. Jadi nama UPEC dari kolesterol itu adalah 3 beta, koles 5N, 3 ol. Gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur biosintesis dari steroid. Nah, yang pertama adalah dimulai dari asetilkoenzim A. Senyawa asetilkoenzim A akan mengalami banyak tahap sampai dia berubah menjadi asam mevalonat. Asam mevalonat akan berubah menjadi dimetil alil piroposfat dan isopentenyl piroposfat. Jadi, dimetil alil piroposfat dan isopentenyl piroposfat ini adalah isomer. Jadi kita bisa lihat di sini, ini terdiri dari 5 buah atom karbon dan ini juga. Yang membedakannya adalah ikatan rangkapnya, letak ikatan rangkap. Pada dimetil alil piroposfat, itu ikatan rangkapnya berada antara karbon nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan pada isopentenyl piroposfat, ikatan rangkapnya berada antara karbon nomor 1 dan 2. Nah, dimetil alil piroposfat ini nama lainnya itu adalah dimetil alil diposfat. Dan isopentenyl diposfat, itu senyawanya sama. Kemudian, dimetil alil piroposfat dan isopentenyl piroposfat bergabung membentuk geranyl piroposfat. Geranyl piroposfat ini adalah monoterpen. Kalau dia itu mengalami reaksi, dia akan berubah menjadi geraniol. Nah, itu adalah monoterpen. Atom C-nya ada 10. Ada 10 di sini. Ada 10 atom C. Kemudian dia berubah menjadi farnesil piroposfat, di mana farnesil piroposfat ini adalah senyawa yang memiliki 15 atom C. Jadi di sini ada 10, di sini ada 15.
Ini adalah senyawa monoterpenoid, sementara ini adalah senyawa jenis sesquiterpen. Oke, kemudian dua molekul farnesil piroposfat itu mengalami dimerisasi. Jadi dia bergabung. Ini ada 15 atom C bergabung menjadi squalen. Squalen itu ada 30 atom C. Jadi dia mengalami dimerisasi menjadi squalen. Nah, squalen ini adalah prekursor untuk membentuk senyawa terpenoid. Senyawa steroid. Jadi squalen ini dirubah menjadi lanosterol, kemudian lanosterol mengalami berbagai macam reaksi sampai dia berubah menjadi kolesterol. Nah, dari kolesterol inilah senyawa steroid lain bisa dibentuk. Apa ya, Bang? Apa? Baiklah, selanjutnya fungsi atau kegunaan senyawa steroid dan juga klasifikasi senyawa steroid akan dipaparkan oleh saudari Vivi Alkorina. Kepada saudari Vivi Alkorina disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Vivi Alkorina, NIM 18035043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi dan kegunaan steroid. Berdasarkan sumbernya, steroid diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada steroid pada tumbuhan, steroid pada vertebrata, steroid pada serangga, dan juga steroid pada jamur. Yang pertama, steroid pada tumbuhan, yaitu pitosterol. Pitosterol merupakan senyawa steroid yang strukturnya mirip dengan kolesterol. Yang membedakannya adalah rantai samping karbon pada kolesterol tidak mempunyai ikatan rangkap 2. Sedangkan pada steroid ini punya. Ini struktur dari kolesterol. Yang kedua, masih tentang pitosterol. Pitosterol merupakan steroid yang hanya ada di tumbuhan, yang hanya bisa kita temukan pada tumbuhan. Pitosterol merupakan kelompok steroid alkohol, di mana fitokimianya itu yang udah ada secara alami dalam tumbuhan dan tidak ditemukan pada mamalia. Senyawa ini tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam alkohol dan banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan obat-obatan dan kosmetik. Yang kedua, brasinosteroid. Brasinosteroid merupakan kelas dari polihidroksisteroid. Ini hidroksi. Ada banyak gugus OH di sini. Yang telah diakui sebagai hormon tanaman, diperoleh dari isolasi serbuk sari dari Brassicanthus. Nah, brasinosteroid adalah hormon endogen yang berubah steroid yang dapat memacu pertumbuhan dan ditemukan pada biji, serbuk sari, jaringan vegetatif, serta berfungsi sebagai konsentrasi nanomolar untuk mempengaruhi pembesaran dan perbanyakan sel. Contohnya perpanjangan organ, diferensiasi jaringan pembuluh, kesuburan, perkembangan daun, dan respon terhadap cahaya. Kemudian yang kedua, steroid pada serangga.
Steroid pada serangga ini edisteroid, jenis hormon steroid pada serangga yang berasal dari enzimatik kolesterol. Nah, edisteroid ini khususnya edisteron, dia itu berfungsi untuk mengatur molting atau pergantian kulit pada arthropoda, di mana dia juga berfungsi ketika metamorfosis serta onset pembentukan puparium. Yang ketiga, steroid pada vertebrata. Nah, untuk steroid pada vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang pertama ada steroid seks. Steroid seks adalah subset dari hormon seks yang menghasilkan perbedaan jenis kelamin atau dukungan reproduksi seperti androgen, estrogen, androgen atau hormon seks pria dan estrogen hormon seks wanita adalah dua jenis utama dari steroid seks. Di antara hormon seks pria, testosteron adalah chief androgen. Testosteron yaitu disekresi oleh testis, sangat penting untuk berfungsi pada sistem reproduksi pria seperti dorongan seks dan kesuburan. Dimana yang bisa kita lihat contoh spesifik dari aktivitas steroid seks ini pada masa remaja itu seperti perubahan otot, suara menjadi berat, seperti ciri-ciri fisik masa pubertas pada remaja itu merupakan bentuk yang bisa kita lihat dari aktivitas steroid seks. Sama seperti hormon testosteron yang diproduksi oleh testis, pada wanita ada hormon estrogen yang dimana diproduksi oleh ovarium yang mempunyai fungsi mirip dengan androgen. Yang kedua, kortikosteroid. Kortikosteroid termasuk glukokortikoid, dan mineral kortikoid. Glukokortikoid mengatur banyak aspek metabolisme dan fungsi kekebalan tubuh, sedangkan mineral kortikoid membantu mempertahankan volume darah dan mengontrol ginjal pada ekskresi elektrolit. Selain itu kortikosteroid ini juga mempunyai dampak pada seluruh sistem tubuh seperti kardiovaskular, muskuloskeletal, saraf, kekebalan, dan fetal. Termasuk juga dia mempengaruhi perkembangan dan kematangan paru pada masa janin. Kemudian selanjutnya steroid anabolik. Steroid anabolik adalah kelas steroid yang berinteraksi dengan reseptor androgen untuk meningkatkan otot dan tulang, meningkatkan aktivitas otot dan tulang. Sebenarnya steroid anabolik ini berfungsi seperti mirip dengan testosteron, disintesis dalam testis dan ovarium. Jadi mereka itu merangsang sintesis protein dalam sel-sel otot rangka. Jadi sederhananya steroid anabolik ini seperti hormon pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan otot,
dan membantu untuk mendapatkan otot yang lebih kuat. Mungkin banyak kalau kita ambil contoh-contoh di YouTube itu meningkatkan massa otot menggunakan steroid. Banyak kita dapati seperti itu. Nah, yang ketiga ini masih pada vertebrata, ini kolesterol. Jadi semua hewan memproduksi kolesterol dengan produksi relatif bervariasi menurut jenis sel dan fungsi organ. Sekitar 20-25% dari produk total kolesterol harian ini terjadi di hati. Selain itu seperti di usus, kelenjar adrenal, dan organ reproduksi. Baiklah, yang keempat, steroid pada jamur, yaitu ergosterol. Ergosterol adalah sterol yang ditemukan di dalam jamur. Nah, untuk nama ergot ini adalah komponen dari ragi dan jamur membran sel. Jadi, ergosterol itu juga dapat berperan sebagai prekursor vitamin D2. Setelah di mana nanti ergosterol itu mengalami transformasi menjadi vitamin D2 setelah terpapar oleh cahaya matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Produksi ergosterol ini tuh biasa dimanfaatkan untuk pembuatan produk makanan yang memanfaatkan kapang, seperti pada pembuatan tempe, fermentasi tapai, itu banyak menggunakan kapang, sehingga di situ banyak ergosterol yang terdapat di dalamnya. Baiklah, kegunaan steroid. Kita ambil contoh steroid yang ada pada tumbuhan pepaya. Nah, steroid yang ada pada tumbuhan pepaya merupakan steroid golongan sterol. Dalam tumbuhan pepaya ini digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, penurunan panas, dan penambah nafsu makan. Dan steroid pada tumbuhan asam jawa, berdasarkan uji positif dari reaksi Lieberman Burkhardt, itu menghasilkan warna biru, berarti menunjukkan dia positif steroid. Nah, kegunaan dari tumbuhan asam jawa ini merupakan obat demam, kencing manis, gatal-gatal, dan insomnia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, terkait materi sifat-sifat dari senyawa steroid yang akan dipaparkan oleh saudari Meilinda Anggraini. Kepada saudari Meilinda Anggraini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Meilinda Anggraini, NIM 18035013. Baiklah Ibu dan teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat steroid. Steroid termasuk dalam golongan triterpenoid C30 mengandung 6 unit isoprena, yang mana pada satu unit itu mengandung 5 karbon. Steroid yang terdapat pada jaringan hewan berasal dari ranosterol, sedangkan steroid yang terdapat pada jaringan tumbuhan berasal dari sikloartenol. Steroid ini berfungsi sebagai hormon yang mempunyai struktur dasar terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Steroid bersifat anabolik, yang mana berasal dari anabolisme. Steroid yang memiliki sifat anabolik antara lain testosteron, metadienon,
nodrolon, dan dekanoat. Steroid anabolik secara fisiologis dapat membuat seseorang bisa menjadi agresif, karena steroid pada umumnya merupakan hormon atau zat pengacu seperti pada empedu dan reproduksi hewan serta manusia. Steroid anabolik ini dapat menyebabkan sejumlah efek samping berbahaya seperti yang pertama, menurunkan rasio lipoprotein densitas tinggi yang berguna bagi jantung. Yang kedua, menurunkan rasio lipoprotein densitas rendah. Yang ketiga, stimulasi tumor prostat. Yang keempat, kelainan gangguan koagulasi dan gangguan hati. Yang kelima, kebotakan. Yang keenam, menebalnya rambut. Serta yang terakhir adalah tumbuhnya jerawat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, demikianlah hasil diskusi dari kami dan materi yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.